Perkenalkan, nama aku Apriliani Dwi Andini dengan NIM 2303407. Aku merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini aku akan sedikit mereview buku yang telah aku baca yang berjudul Logika Agama yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab. Nah teman-teman, buku Logika Agama ini merekam gejolak pemikiran Muhammad Quraish Shihab saat beliau sedang menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Buku ini juga sangat menarik karena isinya berbentuk tanya jawab yang merupakan percakapan antara penulis dengan gurunya. Buku ini mempunyai kesan tersendiri di hati penulis, dan buku ini disusun dan dinamai dengan Al-Khawatir, yaitu lintasan pikiran. Dalam buku ini terdapat dua catatan bagi penulis. Yang pertama yakni guru yang penulis maksud. Dalam buku ini ada banyak, namun yang disebutkan hanya dua tokoh saja yang paling terkesan di hati penulis. Tokoh yang pertama yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Beliau adalah guru dan mursyid penulis di pesantren Dar Al-Hadis Al-Faqihiyah, Malang, Indonesia sejak tahun 1956 sampai 1958. Tokoh kedua yakni Syekh Abdul Halim Mahmud yang juga digelari dengan Imam Al-Ghazali pada abad 14 Hijriah. Beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin saat Al-Khawatir disusun. Catatan kedua menyangkut penerjemahan dan bentuk akhir buku. Adapun yang menerjemahkan Al-Khawatir adalah saudara Ahmad Al-Attas. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai perubahan dan evolusi. Dalam buku ini berbicara tentang perubahan dan evolusi, Islam dan akal, serta jalan pencerahan batin. Di sini penulis dan gurunya mengkaji bagaimana nilai-nilai dasar keagamaan telah berubah untuk memenuhi tuntutan zaman. Saat penulis menggunakan kalimat Islam berkembang, gurunya tidak menyetujuinya karena menurut universalitas Islam di masa lalu ada dua frasa yang sering digunakan, yaitu Al-Islamu Tatawir, yaitu Islam berkembang, dan Al-Islam Sholih di kulli zaman wa makan, Islam relevan di setiap waktu dan tempat. Di sini guru beliau menyoroti perbedaan antara keduanya. Fakta bahwa ajaran Islam cocok untuk segala situasi dan zaman tidak berarti bahwa Islam terus berkembang, karena tidak akan ada sedikit pun evolusi dalam Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Islam terbangun atas tiga hal, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Nah, buku ini menjelaskan bahwa bukan Islam yang berkembang, tetapi pemahaman terhadap rincian ajaran Islam yang berkembang. Nah, selanjutnya dalam buku ini saya akan membahas mengenai Islam dan akal. Dalam buku ini penulis berbicara tentang hubungan agama dengan akal. Dalam Islam terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dipahami oleh akal kita. Bahkan argumentasi logis apapun yang mendukungnya tetap tidak akan dapat memberikan jawaban yang memuaskan untuk kita. Ajaran Islam tidak bertentangan dengan akal menyangkut hal-hal yang tidak terungkap secara jelas, rincian, serta sebab-sebabnya. Nah, dalam buku ini ada pendapat yang mengatakan bahwa akal terdiri dari dua macam, yaitu akal yang merupakan anugerah dari Allah, dan yang kedua akal yang dapat diperoleh dan dikembangkan oleh manusia melalui penalaran, pendidikan, serta pengalaman hidup. Nah, selanjutnya buku ini membahas tentang At-Thariq Al-Isyraq, yaitu jalur pencerahan batin. Nama lain jalan menuju Allah adalah At-Thariq Al-Isyraq. Dalam buku ini menyatakan bahwa ada dua cara menempuh jalan Allah, yaitu tasawuf dan filsafat. Tujuan filsafat adalah menggunakan akal objektif untuk memahami hakikat keberadaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, baik secara fisik maupun metafisik. Sebaliknya, tasawuf selalu menekankan bahwa pengakuan terhadap Allah merupakan tema sentral dan hanya dapat dicapai melalui pencerahan batin yang dipadukan dengan akhlak dan amalan. Nah,
Nah, buku logika agama ini berbicara tentang penggunaan kata Islam berkembang yang kurang tepat karena pada hakikatnya agama Islam setelah disempurnakan oleh Allah pada zaman kenabian Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkembang atau berubah sedikit pun prinsip dari agama Islam. Istilah yang tepat untuk menyatakan fleksibilitas agama Islam adalah Islam relevan untuk setiap waktu dan tempat. Mengenai mengapa Islam bisa relevan di setiap waktu dan tempat tanpa perkembangan pada prinsip Islam sedangkan umat manusia terus berkembang. Hal ini dikarenakan pemikiran manusia dalam menyikapi prinsip-prinsip Islamlah yang berkembang. Nah, yang kedua menjelaskan bahwa agama Islam tidak pernah bertentangan dengan akal. Adapun ajaran atau syariat-syariat yang belum bisa dicerna oleh akal bukan berarti Islam yang bertentangan dengan akal, melainkan akallah yang terbatas untuk mengerti ajaran-ajaran Islam. Itulah pentingnya mengapa kita harus mengimani wahyu. Karena tidak semua hal dapat dijangkau oleh akal, maka dalam Islam ada jalur yang menekankan kepada ruhani untuk mengerti syariat-syariat yang sulit dipahami oleh akal. Jalan ini dikenal dengan tasawuf. Tasawuf sendiri menekankan salik atau orang yang menempuh jalan ini dalam fokus untuk beribadah kepada Allah, mengatur nafsunya agar tidak mencintai dunia, menekankan aspek ruhani sang salik meskipun sang salik pun tidak boleh mengabaikan akal dan menjalani jalan ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.